Dan kita akan antar firman Tuhan dengan ujian nomor 97, firman-Mu taman yang bermain. Mari kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala dan kita menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, pagi yang indah ini Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau sudah memberkati setiap kehidupan kami, berkat kekuatan, kesehatan, serta berkat-berkat yang telah melimpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami pagi hari ini Bapa akan disegarkan kembali melalui kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, akan sungguh-sungguh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Minggu ini merupakan minggu yang kedua kita menikmati di bulan Juli ini. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan pada minggu ini 12 Juli 2020 berjudul Siapa yang menuntun hidupku? Siapa yang menuntun hidupku? Ini satu pertanyaan yang harus saya dan saudara jawab di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sebab ketika kita melihat di zaman teknologi yang berkembang pesat saat ini, GPS atau yang disebut dengan global positioning sistem ini semakin banyak dipakai orang. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin melakukan perjalanan yang belum tahu letaknya, belum tahu alamatnya yang pasti, sudah memegang alamat tetapi belum tahu arahnya di mana tempat itu, seringkali zaman sekarang ini kita menggunakan GPS.
yang disebut tadi Global Positioning System. Ini berfungsi untuk penunjuk arah. GPS ini berfungsi untuk menunjuk arah. Kalau dahulu sebelum ada GPS, ketika kita akan mencari suatu alamat ataupun kita akan mencari suatu tempat, kita akan bertanya-tanya di mana yang akan kita tuju itu. Kita bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sekarang ketika kita mempunyai satu fasilitas Android yang dilengkapi dengan GPS, di situ kita sudah tahu arah yang akan kita tuju. Bahkan ketika kita mengendarai pun, di situ kita sudah dituntun perjalanan kita. Awas, di depan 10 meter lagi kita akan belok ke kanan dan seterusnya. Kalau kita menggunakan GPS seperti itu, saudara, kalau kita menggunakan GPS, maka kita akan mencapai kepada tujuan yang akan kita tuju sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Keluaran pasal 33, kalau Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan perikop ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, memang ini merupakan kisah bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan ketika dia berada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana padang gurun yang sangat luas tentunya akan sangat membuat orang-orang yang ada di padang gurun ini tidak tahu arah. Saya akan membacakan ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 33 untuk mendahului kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan perjalanan Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kita melihat bagaimana kisah ini, di mana ketika Allah memimpin bangsa Israel pada saat itu, Allah tidak langsung turun ke tengah-tengah bangsa Israel untuk memimpin, tetapi Allah mengutus malaikatnya untuk memimpin bangsa itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, seperti nas firman Tuhan di dalam judul khotbah pada pagi hari ini adalah, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saat dimana Allah mengutus malaikat untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Allah berbicara, kalau aku memimpin langsung. Di situ dikatakan di dalam ayat yang keempat, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, ya dari ayat yang ketiga tadi dikatakan, karena engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Allah sudah melihat bagaimana bangsa Israel, meskipun bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah, tetapi bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, sehingga Allah mengutus malaikatnya. Kalau Allah memimpin langsung, maka aku akan membinasakannya, sebab Allah tahu siapa bangsa Israel itu. Saudara, kemudian melihat hal itu, Musa akhirnya beserta dengan orang-orang yang dipimpinnya saat itu meminta kepada Tuhan, ya, supaya Allah memimpin. Kemudian ayat yang 14 di sini, aku sendiri hendak membimbing engkau. Saudara, kata membimbing di sini, kalau saya perhatikan, saya cari di dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membimbing itu sama artinya dengan memegang tangan kanan untuk menuntun. Memegang tangan kanan untuk menuntun. Jadi langsung ada campur tangan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Oleh karena itu saya beri judul, siapa yang menuntun hidupku? Siapa yang menuntun hidupmu saat ini? Saat ini kita sedang berjalan seperti halnya bangsa Israel, menempuh perjalanan sampai kepada yang Tuhan tunjukkan. Kita sedang mengarungi seperti halnya padang gurun saat ini. Banyak hal rintangan yang harus saya dan saudara hadapi. Kita butuh tuntunan, kita butuh bimbingan. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperhatikan kata membimbing ini adalah memegang tangan untuk menuntun. Jadi ketika saat ini kita belajar siapa yang menuntun hidup kita, tentunya kita sepakat bahwasanya yang menuntun hidup kita adalah Allah. Kita harus sepakat, bukan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan orang-orang yang mungkin berjasa kepada kita, bukan orang-orang yang memiliki kekuatan, bukan orang-orang yang memiliki mungkin secara pendidikan, kemudian secara kedudukan, bukan itu yang memimpin hidup saya dan saudara, tetapi yang menuntun hidup saya dan saudara adalah Allah. Ini jawaban yang sudah saya dan saudara ketemukan. Pasti kita sepakat yang membimbing hidup kita, yang menuntun hidup kita sepakat akan bersama-sama mengatakan adalah Allah. Saudara, karena ketika kita memahami dari arti membimbing ini, memberi petunjuk, ya, orang yang menuntun ini adalah orang yang akan memberikan petunjuk seperti GPS tadi. Ya. Kalau kita mengikuti GPS, pasti kita akan sampai ke tempat yang kita tuju. Tetapi mungkin kalau kita tidak percaya, kita nyelenah gitu, umpamanya itu, wah, apa GPS itu ya, terserah gitu. Sampai apa enggak kepada tujuannya. Ya. Sebab kalau kita menyerahkan hidup kita membuka hati kita, Allah lah yang akan membimbing kita, Allah lah yang akan menuntun kita. Maka Allah yang menuntun kita ini dengan tangannya akan mengarahkan kita ke suatu tempat yang pasti tidak akan mencelakakan. Apa hubungannya dengan tema di bulan Juni ini, yaitu menjalani hari dengan hati bijaksana? Sebagai umat pilihan Allah, saya dan saudara harus dengan bijaksana di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Jangan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita menjalaninya berdasarkan tuntunan dan logika kita. Kalau kita menjalani hari-hari hidup kita akan mengikuti logika kita akan mengikuti pikiran kita yang seakan-akan itu baik. Pasti kita akan menuju kepada kebinasaan, akan menyesatkan kita. Tetapi ketika tangan Tuhan yang menuntun hidup kita, Dia adalah Allah yang sudah memberikan kita keselamatan. Tidak mungkin Dia akan menyesatkan kita, tidak mungkin Dia akan mencelakakan kita. Pasti Dia akan menuntun kita. Di dalam Mazmur pasal 23, bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan, kalau kita nyanyikan itu luar biasa, saudara. Dia akan menuntun ke padang yang berumput hijau. Dia akan memberikan aku. Dia akan menelantarkan kita, saudara. Amin, saudara. Dengan bijaksana kita harus membuka hati kita. Jangan kita mengandalkan diri kita ketika kita berjalan. Kalau kita mengandalkan hidup kita, mengandalkan logika kita, mengandalkan pikiran kita ketika kita berjalan, kita akan menemukan hambatan-hambatan.
Dan ketika kita menemukan hambatan-hambatan itu, maka yang terjadi adalah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kisah bangsa Israel itu merupakan contoh kehidupan bagi umat Tuhan saat ini. Ketika bangsa Israel berjalan berdasarkan logikanya, dia membuat patung lembu dari emas. Ya, apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel kalah ketika menghadapi musuh. Ini logikanya bangsa Israel. Mungkin dia berkata, kalau Tuhan kan tidak bisa dilihat, ini lembu patung emas buatan, pasti dia akan menjawab setiap apa yang sedang dia butuhkan. Bangsa Israel saat butuhkan saat itu. Tapi ternyata Tuhan tidak berkehendak atas bangsa Israel saat itu. Saudara, kemudian kalau kita memperhatikan bahwasanya di dalam kehidupan kita ini butuh sekali tuntunan, butuh sekali bimbingan. Ya, kalau kita tidak membutuhkan sesosok pribadi yang akan menuntun hidup kita, maka kita akan bisa tersesat. Arah kita pun akan tersesat, jalan kita pun akan tersesat, kita pun akan menghadapi segala rintangan bahaya. Itu pun akan kita hadapi dengan pergumulan sendiri, ya, tanpa campur tangan Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar dari Musa ketika dia memimpin bangsa Israel saat itu. Apa yang dilakukan Musa saat itu? Dan Tuhan berbicara ke segenap bangsa Israel pada saat itu. Kita akan melihat di dalam ayat yang kelima. Ini yang dikatakan Allah kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ini merupakan permintaan Allah sendiri kepada Musa. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel saat itu? Ya. Saudara, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel saat itu adalah tanggalkanlah perhiasan. Ini satu perkataan Allah sendiri kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, ketika Musa memerintahkan itu, demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Bangsa Israel saat itu mentaati apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh Musa. Bangsa Israel saat itu menanggalkan perhiasannya. Apa arti dari menanggalkan perhiasan? Saudara, perhiasan ini menunjuk kepada hal-hal yang menjerat atau merintangi di dalam perjalanan hidup saya dan saudara untuk menyembah Tuhan. Perhiasan itu merupakan barang berharga, harta yang berharga. Dalam hal ini saudara, ketika kita menanggalkan, meletakkan perhiasan yang melekat di dalam tubuh kita, itu artinya kita sedang meletakkan setiap jerat, setiap hal-hal yang merintangi hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki perhiasan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki barang berharga seperti emas. Tetapi jangan jadikan perhiasan itu menjerat, mengikat hidup kita. Jangan menjadikan harta itu mengikat hidup kita. Sebab kalau itu sudah mengikat hidup kita, maka fokus kita kepada Allah akan pecah. Di dalam Perjanjian Baru katakan, kamu harus mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ketika saya dan saudara menanggalkan perhiasanmu,
maka kita terlepas dari jerat duniawi yang akan membuat kita tidak fokus lagi untuk menyembah Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, kita harus bijaksana, saudara, terhadap pengertian ini. Mengapa Allah berbicara kepada Musa untuk menanggalkan perhiasan? Di dalam kisahnya perjalanan bangsa Israel, saat itu bangsa Israel mengumpulkan segala perhiasannya untuk membuat apa? Patung lembu emas, saudara. Sehingga apa? Membuat bangsa Israel saat itu beralih, yang seharusnya kepada Allah beralih kepada patung lembu emas. Banyak anak-anak Tuhan, saudara, yang tidak menyadari hal ini, sehingga hari-hari hidupnya hanya diisi untuk memupuk harta, hanya untuk menyimpan harta. Nek iso awan-awan gue bengi gue awan gue ngumpulke perhiasan. Ya ini, saudara. Sehingga apa? Sehingga fokus hidupnya, pikirannya hanya tertuju kepada hal-hal material saja, saudara. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan Allah, kita harus menjalani hari-hari hidup kita ini dengan bijaksana. Bukan berarti kita sebagai anak Tuhan tidak boleh untuk mengumpulkan harta yang dimaksud perhiasan ini. Boleh, tetapi janganlah harta itu jadikan fokus hidup kita. Fokus hidup kita hanya tetap kepada Allah. Sehingga hidup kita pun dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, bukan oleh perhiasan yang ada. Saya terkadang sangat prihatin ketika melihat anak-anak Tuhan, ketika ada acara-acara tertentu ya, dia dengan pakaian yang rapi, yang setel, tetapi ketika menghadap Tuhan seakan-akan meremehkan. Nah, ini yang kurang bijaksana, saudara. Justru ketika kita menghadap Tuhan, berikan yang terbaik, ngadep, lurah baik, kudus, hormat dan sopan dengan pakaian yang baik. Apalagi ngadep bupati, apalagi ngadep camat. Kita harus bijaksana, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan baju bagus dan lain sebagainya, boleh. Tetapi kepada siapa kita berikan? Kalau Tuhan sudah memberikan harta benda ini, berarti kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Itu yang akan menuntun hidup kita. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras untuk mencari harta dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi ketika Tuhan memberikan itu semuanya kepada kita, kita gunakan untuk Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk memupuk menyimpan harta. Sebab ketika kita meninggalkan dunia ini, harta-harta itu tidak akan dimasukkan ke ukuran 1x2. Kita akan tinggalkan itu semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam relevansi saat ini, perhiasan ataupun kita harus menanggalkan perhiasan ini menunjukkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita tanggalkan itu. Sebab ketika kita memikirkan perkara-perkara duniawi, maka lambat laun perkara-perkara yang dari Allah ini akan lambat laun akan ditinggalkan, pelan-pelan akan ditinggalkan. Sehingga yang menguasai hidup kita adalah pikiran kita, bukan hikmat Allah, tetapi hikmat dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan membimbing dan mengarahkan hidup kita, ketika Tuhan menuntun hidup kita, itu tidak mungkin Tuhan akan menyesatkan kita. Tuhan tidak pernah salah di dalam menuntun hidup kita. Pasti Dia akan membimbing ke suatu tempat. Seperti di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan membimbingku ke air yang tenang, Tuhan menyegarkan jiwaku, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
saat ini tergantung kepada saudara, tergantung kepada kita sekalian, kepada siapa kita memilih. Ya. Pilihan itu tergantung pada saudara. Apakah kita akan memilih yang membimbing hidup kita, diri kita sendiri, atau orang-orang yang mungkin berjasa kepada kita, atau mungkin orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki jabatan dan lain sebagainya. Tuhan berikan kita satu pilihan. Pilihan itu adalah hanya Allah saja yang menuntun hidup saya dan saudara. Jangan yang lain. Firman Tuhan dengan tegas, tanggalkanlah perhiasan. Sebab ketika perhiasan harta benda itu menyertai hidup kita, melekat di dalam hidup kita, kita tidak bisa 100%. Di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita adalah Allah. Pasti kita akan membagi-bagi. Yang satu ke sana, yang 50% ke sana, yang 50% kepada Allah. Allah tidak bisa diperlakukan seperti itu. Allah mau supaya kita menanggalkan perhiasan, supaya fokus hidup kita hanya Allah yang menuntun hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya. Jalanilah hari-hari dengan bijaksana, dengan langkah hidup kita. Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang mengasihi kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau tahu Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kami, sering kami tidak melibatkan Tuhan untuk menuntun hidup kami. Kami sering mengandalkan pikiran kami. Kami sering mengandalkan logika kami ketika kami melakukan perjalanan hidup kami. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa, biarlah Allah lah yang senantiasa menuntun, membimbing hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Allah tidak akan membuat hidup kami terlantar. Allah tidak akan menuntun hidup kami kepada jalan yang sesat. Tetapi Allah akan membimbing kami ke suatu tempat yang sudah Tuhan tetapkan, seperti bangsa Israel saya itu, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saat ini Allah sedang membimbing kami menuju ke langit baru dan bumi baru yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan kepada pembaca Tuhan memberkati. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 97 156. Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku.
baca dari buletin yang sudah kita pegang. Untuk agenda pelayanan hari Rabu pada doa gereja, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Mistina, pewara Ibu Wiwin, dan musik Ibu Sri Wu, penerima tamu dan protokol Bapak Iman 1. Untuk ibadah minggu depan, balas sidang firman Tuhan oleh Kepala Sidang Pewara Ibu Esther Trisumiwi, musik Bapak Yudi, pemimpin pujian atau singer Ibu Novi dan Ibu Esther Urip, pendoa syafaat Bapak Iman Satuhu, kolektan Ibu Maya dan Saudari Ratna, operator LCD Saudari Gebi, penerima tamu dan protokol Saudara Sarwiji dan Bapak Ngadimin. Itu laporan kegiatan keuangan minggu lalu. Pada Raya hadir 27, persembahan 169.000, sekolah minggu persembahan 20.000, pada doa hadir 13 orang. Dan perpuluhan bisa kami lihat, nomor 1 300.000, nomor 4 900.000, nomor 12 30.000, nomor 15 200.000, dan nomor 17 100.000. Jumlah persembahan 189.000 dan jumlah perpuluhan 1.530.000. Untuk pemasukan bulan Juli minggu pertama 1.719.000. Untuk warta gereja, Kepala Sidang dan Jemaat IP Jinar mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Juli, yaitu Saudari Istiana tanggal 1 Juli, Bapak Bambang Karyono tanggal 1 Juli, Saudara Heru tanggal 2 Juli, dan Ibu Sri Darmawati tanggal 11 Juli, yaitu baru kemarin, dan Saudara Bagus nanti tanggal 26 Juli. Ucapan atas persembahan khusus, ucapan terima kasih untuk persembahan khusus untuk Kepala Sidang di bulan Juni, bulan kemarin, yaitu untuk keluarga Bapak Bambang Karyono, keluarga Bapak Nanto Sumito,